Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Hal yang akan saya jelaskan yaitu adalah tentang CNF. CNF itu adalah Chomsky Normal Form, merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky ini dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan empty. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks ini dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, tidak memiliki produksi yang useless atau tidak berguna. Kedua, tidak memiliki produksi unit. Yang ketiga yaitu tidak memiliki produksi empty atau kosong. Nah, bentuk normal Chomsky ini adalah konteks free grammar dengan setiap produksinya, yaitu seperti di sini kita bisa lihat ada A ke BC atau A ke A. Ini ada transformasi dari CFG ke CNF. Di sini kita bisa melihat bahwa di bagian kanan itu harus merupakan sebuah terminal atau dua variabel. Di sini kita bisa lihat ada A ke BC, A ke B, B ke A, C ke BA, yang mana BC, BA, BA ini adalah sebuah terminal atau dua variabel. Di sini kita bisa lihat A ke beta, di mana beta merupakan himpunan dari Vn, Vt closure, yang mana A ke BC atau A ke A. Nah, ini merupakan salah satu transformasi CFG ke CNF. Ini ada pembentukan bentuk normal Chomsky. Langkah-langkah pembentukan normal Chomsky itu yang pertama adalah kita biarkan dulu nih aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Setelah itu, lakukan penggantian aturan produksi yang mana ruas kanannya ini harus terdiri dari simbol terminal dan panjang ruas kanannya ini harus lebih dari 1. Setelah itu, lakukan penggantian aturan produksi yang mana ruas kanannya ini harus yaitu lebih besar dari 2 simbol variabelnya. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian itu, kemungkinan kita tuh akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga akan memunculkan simbol-simbol variabel yang baru. Di sini terdapat konversi dari CFG ke CNF. Di sini ada contohnya. Ini udah ada aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky, yaitu A ke A, terus B ke B. Nah, ini dilakukan penggantian aturan produksi yang dalam bentuk normal Chomsky. Nah, di sini yang sama dengan lebih besar ini tuh artinya tuh menjadi, berarti S ke BA menjadi S ke P1A, S ke AB menjadi S ke P2B, A ke B AAA menjadi A ke P1AA menjadi A ke P1P3, A ke AS menjadi A ke P2S, B ke ABB menjadi B ke P2BB menjadi B ke P2P4, B ke BS menjadi B ke 1 menjadi B ke P1S. Nah, akhirnya dari ini semua terbentuklah aturan produksi dan simbol variabel baru, yaitu P1 ke B, P2 ke A, P3 ke AA, P4 ke BB. Nah, ini adalah hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, yaitu A ke A, B ke A, S ke P1A, S ke P2B, A ke P1P3, A ke P2S, B ke P2P4, B ke P1S, P1 ke B, P2 ke A, P3 ke AA, P4 ke BB. Yang mana P1 sama dengan P, P2 sama dengan Q, P3 sama dengan R, dan P4 sama dengan T. Sehingga aturan produksinya itu menjadi S ke PA, S ke QB, A ke PR, A ke QS, A ke A, B ke QT, B ke PS, B ke B, P ke B, Q ke A, R ke AA, dan T ke BB. Algoritma parsing untuk CNF. Algoritma CK merupakan algoritma parsing dan keanggotaan untuk tata bahasa bebas konteks. Algoritma ini diciptakan oleh Jacob D. Younger dan T. Kasami. Nah, syarat untuk penggunaan algoritma ini adalah tata bahasa harus berada dalam bentuk normal Chomsky. Objektif dari algoritma ini adalah untuk menunjukkan apakah suatu string dapat diperoleh dari suatu tata bahasa.
Jadi tuh fungsi dari bentuk normal Chomsky objektif ini itu adalah untuk menunjukkan apakah suatu string ini dapat diperoleh dari suatu tata bahasa atau tidak. Ini ada konversi dari CNF ke GNF. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu GNF. GNF atau Greibach Normal Form merupakan sebuah konteks free grammar atau CFG yang sudah memenuhi beberapa syarat, yaitu sudah berada dalam bentuk CNF atau Chomsky Normal Form, dan dia itu tidak memiliki left recursive dan sudah tidak menghasilkan empty. Pada GNF terdapat aturan, yaitu yang mana ruas kanannya yaitu adalah hasil produksi yang diawali dengan terminal, lalu selanjutnya bisa diikuti dengan rangkaian simbol terminal atau variabel lainnya. Di sini kita bisa lihat X ke P, terus Y ke P, Z ke QX, yang mana ruas kanannya ini adalah hasil produksi yang diawali dengan terminal, lalu selanjutnya diikuti dengan rangkaian simbol terminal atau bisa variabel yang lainnya gitu. Dan ini adalah langkah-langkah pembentukan GNF dari CFG yang sudah dalam bentuk CNF. Aturan levelnya yaitu jika A ke B, lalu B ke C dan C ke D, maka B lebih besar dari A dan B lebih kecil dari C. Eliminasi left recursive dengan formula sebagai berikut, yaitu A ke AB C, maka berubah menjadi A ke beta A aksen beta. Kalau A tanda petik itu artinya adalah A aksen, dan di sini A ke alfa A aksen adalah alfa. Penyesuaian bentuk GNF dengan melakukan substitusi, sehingga pada setiap hasil produksinya tuh diawali dengan terminal. Nah, ini contohnya yaitu P ke QP dan Q ke PQ. Nah, ini adalah step-stepnya untuk mengerjakan dari konversinya. Yang pertama itu adalah aturan level. P kurang dari Q, yang mana P ini sudah sesuai tapi Q-nya ini belum sesuai, jadi harus disubstitusikan dulu. Nah, nilainya adalah, resultnya adalah P ke QP, lalu Q ke QPQ. Step yang kedua atau langkah yang kedua yaitu adalah eliminasi left recursive, yang mana Q ke QPQ terdapat alpha yaitu PQ dan betanya yaitu B, maka resultnya adalah P ke QP A, Q ke BQ aksen B, Q aksen ke PQ, Q aksen PQ. Setelah itu ada step ketiga yaitu penyesuaian bentuk GNF. Karena hasil produksi Q-nya ini udah sesuai dengan syarat bentuk GNF, maka kita melakukan substitusi Q terhadap hasil produksi P dan Q aksen. Dan nilainya itu adalah P ke BQ aksen P, lalu Q ke BQ aksen, dan Q aksen ke BQ aksen P Q aksen. Nah, setelah step 3 ini kan udah dilakukan penyesuaian, maka berarti ini adalah hasil dari akhirnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pumping lemma. Pumping lemma ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa bukan merupakan suatu bahasa reguler. Caranya adalah dengan menggunakan teknik proof by contradiction. Jadi asumsikan dulu nih ada bahasa, misal bahasanya adalah L, yang akan dibuktikan merupakan dia itu bahasa reguler atau bukan gitu. Kemudian tunjukkan bahwa bahasa L ini tidak memenuhi pumping lemma. Misal ada suatu string yaitu XX yang memenuhi X lebih besar sama dengan N, X lebih besar sama dengan N, dan X sama dengan UVWX sama dengan UVW, tetapi ada kondisi dari kondisi 1 sampai 3 yang tidak terpenuhi. Jika ini tuh berhasil ditunjukkan, maka asumsi bahwa bahasa L adalah bahasa reguler adalah salah. Berarti dia itu bukan bahasa reguler. Akibatnya terbukti bahwa bahasa L merupakan bahasa non-reguler. Perhatikan dulu nih bahwa pemilihan string X itu yang paling menentukan. Jika kita tidak tepat dalam memilih X-nya, string X itu, maka dimungkinkan kita tidak akan mendapatkan kontradiksi sehingga pembuktiannya itu akan gagal. Pemilihan string X juga tidak boleh semena-mena, nggak boleh sesuka hati kita gitu, karena dia itu melibatkan N. Gak bisa seenaknya kita nyatakan bahwa X sama dengan AAA BBB, X sama dengan AAA BBB, karena ini tuh gak beralasan gitu menyatakan bahwa X sama dengan 6 lebih besar dari sama dengan N, maka X sama dengan 6 lebih besar sama dengan N, karena kita tuh gak tahu betapa banyak state yang dimiliki sama si M ini.
dan juga karena tujuan dari pembuktian ini tuh adalah untuk membuktikan bahwa M itu nggak mungkin ada gitu. Pemilihan string X yang baik misalnya adalah X sama dengan ANBN X sama dengan ANBN atau yang lainnya gitu, tergantung dari bahasanya. Setelah itu kita perhatikan bahwa jika kita udah menentukan string X-nya yang udah kita pilih atau yang udah kita tentukan, pumping lemma ini akan menyatakan bahwa ada suatu cara untuk mempartisi string tersebut menjadi string U, string V, terus WU, V sama W yang lebih pendek, yang dia tuh memenuhi kondisi dari 1 sampai 3. Pumping lemma ini tidak mengatakan apakah dia itu stringnya itu tepat gitu, kayak misalnya string U, V, WU, VW itu tersebut, namun hanya menyatakan bahwa ketiganya itu memenuhi kondisi 1 sampai 3. Jadi pumping lemma itu dia tuh bukan yang menentukan oh ini stringnya tepat gitu, tapi dia tuh hanya menunjukkan atau mengatakan bahwa ketiganya ini sudah memenuhi kondisi 1 sampai 3. Jadi nih misalin X sama dengan ANBN X sama dengan ANBN. Kita tuh nggak boleh memisahkan U sama dengan AN, terus misalnya dikurang 1U sama dengan AN min 1, atau V sama dengan ABV sama dengan AB, dan W sama dengan BN min 1, W sama dengan BN min 1. Itu tuh nggak cukup gitu untuk membuktikan bahwa untuk beberapa pilihan untuk U, V, WU, VW terjadi kontradiksi. Kita tuh harus menunjukkan bahwa kontradiksi itu pasti terjadi apapun selama ketiganya memenuhi kondisi dari 1 sampai 3.